kerinduan kami Tuhan, kami bawa keluarga kami Tuhan untuk bersatu mengasihi Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, pujian dan penyembahan telah kami naikkan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat, marifat buat setiap kami mengerti isi hati Tuhan, dan juga pengurapan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dibiarkan Roh Kudus bekerja buat setiap kami menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami masing-masing. Kami terima firman Tuhan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap untuk menerima firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu yang juga di online. Shalom semuanya. Senang sekali bisa melayani di tempat ini di JCC. Nama saya Dudung Hadi. Oh, udah ada ya. Dan ini istri saya datang dengan istri saya Hana. Kami sudah menikah tahun ini 22 tahun. Ya, 22 tahun. Dikaruniai 2 orang anak, dan kami melayani juga dalam pelayanan keluarga, pelayanan generasi. Senang sekali bisa sharing di tempat ini, sebuah kehormatan, dan saya dikasih judul temanya tentang unshakable family, keluarga yang tidak tergoncangkan. Ya, saya percaya hari-hari ini kita sudah merasakan goncangan baik secara global maupun goncangan-goncangan yang terjadi di masing-masing keluarga. 2 tahun lebih ini pandemi sudah banyak merubah cara kebiasaan kita, ya, dan juga sudah banyak sekali mengubah kehidupan kita. Dan saya percaya goncangan-goncangan di depan itu ternyata masih ada gitu. Kita nggak bisa santai, nggak bisa hidup itu nyaman terus, indah terus. Ternyata memang Tuhan berikan ini supaya apa? Supaya kita bergantung sama Tuhan, ya. Dan hari ini kita tahulah, ini resesi ekonomi sudah menghantui kita di depan. Apalagi Pak Presiden sudah bilang, wah tahun ini bakal berat, tahun depan bakal gelap katanya. Waduh, kalau dengar kayak gini kan, aduh, ini apa lagi gitu ya. Tapi ini justru akan membuat sebenarnya kita tuh semakin bergantung sama Tuhan. Teman saya di bank juga bilang, wah ini resesi katanya nggak mudah nih. Saya tanya, ini bisa berlangsung berapa lama nih resesi? Paling cepat 3 tahun katanya. Wah, 3 tahun. Saya percaya ya, setiap masa sulit apapun Tuhan tuh selalu pelihara orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Amin. Dan nggak usah takut dengan apa yang terjadi, karena kita tahu kita punya Bapa yang luar biasa, punya Bapa yang selalu memeliharakan kehidupan kita. Nah, bicara soal family, bagaimana goncangan terjadi dalam sebuah keluarga dan pernikahan itu benar-benar nyata di depan kita. Entah pernikahan kita baru atau sudah lama sekalipun, itu goncangan tuh datang gitu. Saya punya dengar punya teman baru married, belum 1 tahun aja udah mau cerai. Juga ada juga yang married yang sudah puluhan tahun juga mau cerai juga. Nggak peduli siapapun gitu. Mau kita sebagai orang-orang biasa, mau hamba-hamba Tuhan sekalipun, goncangan itu ada di depan mata kita. Dan inilah yang menjadi tantangan, bahwa segala sesuatu yang kita bangun dalam, boleh dibantu itu next. Semua hal dalam kehidupan kita yang kita bangun di atas prinsip dan dasar yang berdasarkan prinsip dunia, itu semua pasti akan digoncang. Hanya kehidupan yang dibangun di bawah prinsip dan otoritas kerajaan Allah, itu yang akan membuat kehidupan kita itu kuat. Karena itu penting sekali buat setiap kita. Hari-hari ini apa sih yang sedang kita bangun? Dan dengan cara apa kita bangun kehidupan kita? Pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Dengan prinsip apa yang kita bangun? Apakah hanya sekedar kita mengikuti prinsip-prinsip yang ada di dalam dunia ini, atau
kita menyerahkan bahwa ada kebenaran yang ada di situ yang sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, bahwa satu hari semuanya akan digoncang, bukan hanya bumi tapi langit juga akan digoncang. Tetapi dikatakan di ayat 27, dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ternyata hanya semua hal yang dibangun di bawah prinsip dan otoritas kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Karena itu saya mengajak setiap kita, khususnya bicara soal family, soal pernikahan, soal keluarga. Ketika kita bangun bukan hanya sekedar prinsip-prinsip yang ya semua orang melakukan itu, kita menikah kenapa ya? Karena sudah cukup umur, karena mungkin orang tua mengharapkan ada cucu. Hal-hal yang seperti itu oke, tapi ketika kita tidak mendasarkan sebuah kepentingan kerajaan Tuhan dalam pernikahan kita, itu mudah digoncangkan. Nah, di ayat lain dikatakan, next slide, bahwa keluarga itu akan mudah digoncangkan ketika yang namanya suami, ayah, atau kepala keluarga dalam rumah itu ternyata berhasil ditaklukkan terlebih dahulu. Jadi kunci masalah-masalah dalam pernikahan, dalam keluarga, masalah-masalah di dunia ini, bahkan di dunia ini, ternyata problem utamanya itu adalah dari sosok yang namanya ayah, ya dari sosok yang namanya suami. Itu adalah sebuah jalan masuk ketika iblis mau menghancurkan yang namanya pernikahan dan keluarga. Dia terlebih dahulu hancurkan yang namanya suami. Ya, di sini ada suami-suami, ada ayah-ayah. Saya percaya kita itu jadi sasaran tembak terlebih dahulu. Ketika iblis mau menghancurkan sebuah keluarga, pernikahan, ya yang disasar pasti pertama yang namanya ayah, yang namanya suami. Nah, dengan cara bagaimana seorang kepala keluarga atau suami itu ditaklukkan terlebih dahulu? Yang pertama adalah ketika seorang ayah itu terlalu sibuk dengan apa yang dia kerjakan, baik dalam keseharian, pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan, sehingga yang namanya seorang suami, seorang pria itu kehilangan yang namanya keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan istri, keintiman dengan anak-anak dalam kehidupannya. Ini adalah caranya bagaimana sebuah keluarga dihancurkan melalui step-step seperti ini. Sebuah keluarga mungkin tidak langsung hancur, tapi ada proses di mana ketika seorang suami itu mengalami banyak hal yang tidak melakukan prinsip dan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, akhirnya akan berujung pada keluarganya. Akhirnya akan berujung, akan berimbas, berdampak kepada keluarganya. Yang kedua, seorang suami kehilangan fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Itu banyak kita temukan kalau kita konseling pernikahan, itu pasti aja masalah dalam keluarga itu karena salah satu ini. Si suaminya tidak punya tanggung jawab dan tidak berfungsi. Kehadiran seorang ayah, seorang suami di dalam rumah ketika tidak berfungsi itu akan menyebabkan hal-hal yang lebih parah daripada si suami itu atau si ayah itu tidak ada dalam rumah. Jadi yang jadi masalah ketika suami itu ada di rumah tapi tidak berfungsi, itu dampaknya luar biasa buat anak-anak, buat istri. Ya, mereka hanya hadir tapi tidak bisa dirasakan kehadirannya di dalam rumahnya. Yang ketiga, ketika dia tidak menjadi teladan. Dia hanya ngomong doang, dia hanya bicara doang, tapi dia tidak bisa buktikan dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Keteladanan itu sebuah hal yang penting dalam seorang pria di dalam rumah. Kehilangan integritas, kesucian, kesetiaan kepada teman pewaris tahta kasih karunia dalam pernikahannya. Wah, ini parah. Ketika masalah-masalah terjadi, ternyata sumbernya adalah si pria ini, si suami ini tidak setia dengan pasangannya. Terjadi perselingkuhan, terjadi masalah-masalah moralitas, seksualitas dalam pernikahan yang membuat akhirnya si suami atau si ayah ini menjadi mudah ditaklukkan dan satu keluarga itu dihancurkan.
hidup dikuasai oleh luka dan kepahitan. Banyak para pria yang masih emosional dalam rumah. Ya, yang jadi sasaran itu anak-anaknya, istrinya. Dan ini yang menyebabkan keluarga itu mudah sekali digoncangkan dengan banyak hal, itu gampang sekali. Dan biasanya ya, apalagi sebagai gembala Yusak ya, kalau menggembalakan keluarga-keluarga seperti ini memang nggak mudah ya. Perlu waktu, perlu banyak hal yang dikerjakan, dikonseling, didoakan. Tapi ini memang proses gitu. Tapi ketika si prianya itu mengalami pemulihan, saya percaya keluarga itu lebih mudah untuk dipulihkan dan menjadi keluarga yang kuat, yang tahan goncang. Yang terakhir adalah si pria itu ternyata menjadi penyembah Mamon. Dia utamakan dalam hidupannya itu hanya uang. Dia nggak peduli dengan hal lain dalam hidupannya. Next slide. Apa yang terjadi ketika suami ayah ditaklukkan? Apa dampaknya pada keluarga? Dampaknya di Mazmur 109 ayat 8-14. Ini adalah sebuah dampak yang buat saya mengerikan. Dan ini terjadi. Ini real, sangat real sekali. Keluarga yang karena seorang ayah, seorang suami yang nggak berfungsi, yang dihancurkan terlebih dahulu oleh si iblis. Sasaran tembaknya suami, tapi dampaknya pada keluarga. Biar umurnya berkurang, biar jabatannya diambil orang lain. Ini bicara bukan hanya soal menjadi rentan kepada bunuh diri, kemudian mati muda, tapi banyak hal. Jabatannya diambil oleh orang. Ternyata karirnya kok nggak berhasil dalam kehidupannya. Kemudian anak-anaknya menjadi yatim. Ini bukan yatim karena ditinggal dan meninggal suaminya, tapi karena si anak-anak ini tidak merasakan kehadiran seorang ayah di dalam rumahnya. Dia kayak seperti anak yatim. Istrinya menjadi janda, sama seperti istrinya. Berapa banyak istri-istri yang menangis, ya, bergumul dengan suami-suami yang menjadi sasaran tembak si iblis. Dan pernikahannya, kehidupan keluarganya itu menjadi sebuah tangisan yang seharusnya itu menjadi sebuah sukacita seperti surga di bumi, tapi betapa banyak pernikahan-pernikahan itu hancur seperti ini. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari runtuhan rumahnya. Anak-anaknya mengembara, artinya nggak jelas tujuannya mau kemana. Coba kita perhatikan, ya, banyak nggak anak-anak yang kalau ditanya mau kemana nggak ngerti. Terus hidupnya putar karena nggak ada sosok ayah di situ yang hadir dalam kehidupannya. Kemudian dialah penagih hutang menyita segala kepunyaan dan orang-orang menjara harta jerih payahnya. Pernikahan yang karena seorang suami, seorang ayah yang bermasalah dengan istri dan anak-anaknya, itu berdampak pada yang namanya financial. Ya, mereka pasti akan mengalami banyak pergumulan di sisi financial. Bukan berarti hidupnya kalau keluarganya mengalami pemulihan terus, wah, keuangannya baik. Enggak, bukan masalah banyak uangnya. Tapi dia tidak menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Selalu habis. Nanti terkena masalah hutang, kartu kredit, pinjaman online, dikejar-kejar oleh debt collector, dan semuanya ini terjadi. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasih kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anaknya yang menjadi yatim. Ini kasihan sekali. Anak-anak yang kehilangan sosok ayah itu haus akan kasih. Dia mencari dari sana kemari, ke sana kemari. Dan yang jadi masalah, mereka pasti menemukannya pada orang yang salah. Sehingga akhirnya terjadi apa? Kehancuran. Dia menyerahkan mungkin buat anak yang wanita keperawanan kepada orang-orang yang memanfaatkan hidup dia. Yang pria pun sama, dia terjebak kepada kehidupan seks bebas yang sebenarnya mereka hanya mau mencari yang namanya kasih sebenarnya. Tapi mereka nggak menemukan. Dan banyak lagi di sana, keturunannya dilenyapkan, dihapuskan. Biarlah kesalahan nenek moyang diingat selama-lamanya. Dan ini menjadi sebuah masalah buat kehidupan pernikahan dan keluarga.
Next. Ada 4 pondasi prinsip kebenaran yang harus dibangun dalam pernikahan kita supaya agar pernikahan dan keluarga kita tahan goncangan. Dan 4 ini sebenarnya hal-hal yang bukan yang baru, tapi kita harus bangun ulang terus dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Yang pertama kasih, yang kedua komunikasi, yang ketiga hubungan kebersamaan, yang keempat keuangan. Kenapa ini penting sekali? Karena seperti Mazmur 11 ayat 3 di sini dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ketika orang benar tidak punya pondasi yang kuat dan pondasi yang dihancurkan, orang benar nggak bisa lakuin apa-apa. Pernikahan menjadi pernikahan yang lumpuh. Lihat aja kehidupan pernikahan yang lumpuh. Dia nggak bisa bergerak, nggak bisa ngerjain apa-apa. Boro-boro disuruh melayani orang, disuruh bergerak bersama dalam pekerjaan Tuhan, dalam jemaat Tuhan. Nggak bisa mengerjakan apa-apa, terbatas. Ada hal-hal yang nggak bisa mereka lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu penting sekali kita bangun prinsip. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama adalah kasih. Kasih itu buat pernikahan dan keluarga, dan bukan hanya pernikahan dan keluarga, buat kehidupan kita itu adalah sebuah pondasi, sebuah dasar. 2 ayat ini jelas mengatakan, Kolose 3 ayat 14, di atas semua itu kenakanlah kasih yang menjadi pengikat yang sempurna, yang menjadi pengikat yang menyempurnakan. Kasih itu sebuah kekuatan yang mengikat keluarga pernikahan kita sehingga tidak tercerai-berai, tidak hancur, tapi menjadi pernikahan yang kuat, dan itu ikatannya adalah ikatan kasih. Kalau kita bicara soal kasih, dasar pondasi pernikahan, ini nggak bicara soal dalam pernikahan itu asik-asik gitu ya, peluk-pelukan, sayang-sayangan, itu bukan pernikahannya didasarkan kasih. Pernikahannya didasarkan kasih itu ketika banyaknya masalah. Suami istri pasti banyak masalah, betul Bapak Ibu? Ya, banyak masalah, tapi ketika kasih ada, saya percaya masalah-masalah seperti itu tidak menghancurkan sebuah pernikahan, tapi justru menumbuhkan kasih. Karena kasihnya adalah sebuah dasar. Kekuatan kasih apa yang harus dibangun dalam kehidupan kita? Dalam Efesus 3 ayat 16-18 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Pertama, Kristus berdiam di dalam kehidupan kita, dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kedua setelah Kristus itu kasih. Kenapa? Karena Kristus dan kasih itu adalah sebuah hal yang menjadi satu. Karena Kristus sendiri yang sudah menyatakan kasihnya dalam kehidupan kita. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi penting sekali buat setiap kita, kalau mau bangun kehidupan pernikahan kita kuat, tahan goncang, bangun pernikahan ini dalam kasih. Kasih yang pertama-tama yang kita rasakan dari Kristus buat kehidupan kita. Kasih Kristus itu bicara 4 dimensi. Betapa lebarnya kasih. Lebar itu bicara soal apa? Kasih yang menerima seseorang apa adanya tanpa syarat apapun. Dan itu sudah Kristus lakukan buat kehidupan kita. Betapa banyak kita melukai hati Tuhan dengan banyaknya mungkin keputusan yang salah, dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Kristus tetap menerima kita. Bahkan dikatakan Yesus mati bukan kita ketika kita jadi baik, Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Dan biarlah kasih ini yang ada dalam pernikahan kita. Kalau kasih ini ada, saya percaya pernikahan kita tuh akan kuat gitu. Nggak mudah digoncang dengan hanya sekedar isu-isu, hanya sekedar kecemburuan-kecemburuan, hanya sekedar masalah-masalah ekonomi. Ketika kasih ini ada, saya percaya kekuatan itu akan menyempurnakan, akan menguatkan, sehingga pernikahan kita terus tahan goncangan. Ya, kita semua berproses, termasuk saya juga berproses. Ya, dalam pernikahan kami yang 22 tahun ini, wah ini praktek kasih menerima apa adanya itu, waduh, itu tiap hari kita lakukan.
Ya. Bukan berarti ya sudah, saya sih sudah beres. Enggak, tiap hari sampai kapan ya? Sampai maut memisahkan kita. Kasih itu terus harus dibangun, dilatih, menerima apa adanya. Pasangan kita yang ada di sebelah kita, lihat betapa berbedanya dari kita, betapa ya nggak sempurnanya ya, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita idam-idamkan waktu kita mau lagi pacaran. Waduh, melihat sosok pasangan kita tuh kayak, wah, kalau lagi pacaran mah kan dalam mimpi ya. Mimpi ya. Kalau menikah itu bangun dari mimpi ya. Akhirnya nemukan, aduh ternyata begini ya. Ternyata istri saya kayak gini. Dan itu hanya bisa diterima oleh apa? Kasih yang lebar. Kasih yang panjang adalah kasih yang tidak pernah berhenti. Enggak pernah ada yang bisa menyetop kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih itu akan terus, tidak pernah menyerah, dan selalu baru tiap pagi. Dan itu yang harus kita bangun. Nggak pernah kita menyerah dengan pasangan kita, dengan anak kita. Ya kalau anak-anak sudah dewasa, beda. Itu menjadi sebuah pergumulan sendiri. Banyak pernikahan yang bergumul dengan orang tua yang bergumul dengan anaknya yang sudah remaja, udah dewasa gitu. Itu beda pergumulannya. Tapi tetap jawabannya adalah mereka tuh perlu dikasihi. Ya. Banyak anak-anak remaja yang mereka tidak bisa apa adanya di depan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tuh punya kasih bersyarat. Kasihnya tuh ada syaratnya, dan menyebabkan anak-anak tersebut nggak bisa apa adanya. Akhirnya dia menyembunyikan banyak hal, dia berbohong, dia menjadi anak yang baik di rumah tapi di luar rumah menjadi anak yang berbeda. Semuanya itu didasarkan oleh kasih. Yang ketiga, bagaimana kasih yang tinggi, kasih yang melampaui segala kondisi, situasi apapun dalam kehidupan kita. Pernikahan kita mungkin hari ini baik-baik aja, ya. Tapi kita nggak tahu ke depan, ya. Mungkin tiba-tiba pasangan kita sakit, dan itu mengubahkan semua situasi dalam kehidupan kita. Dan itu yang mungkin kita nggak pernah kepikir sekalipun. Ada pasangan yang mungkin tiba-tiba dia stroke, ya, dan harus dirawat, harus dilayani. Tapi kalau kita punya kasih yang melampaui segala kondisi, saya percaya Tuhan kuatkan kita. Ya, teman kita ya, Niko Yuli, istrinya tuh nggak pernah nyangka kalau suaminya tuh ternyata gagal ginjal dan harus cuci darah setahun lagi, seminggu dua kali, dan wah, itu belum efek-efek yang menyertai orang-orang yang sakit gula, sakit ginjal gitu. Waduh, itu nggak gampang. Secara emosional juga terganggu, dan kondisi keluarga pun, pernikahan pun menjadi berbeda gitu. Yang tadinya semuanya baik-baik, semuanya oke, tiba-tiba menghadapi situasi itu gimana? Ada teman saya juga tiba-tiba kanker udah langsung stadium 4A, bayangin. Waduh, itu harus kemo, harus ketika kemo kan, ya orang kemo tuh kan nggak bisa langsung nyanyi-nyanyi, happy-happy. Wah, itu menderitanya luar biasa, efek dari kemo itu. Dan itu sehari-hari kita sebagai pasangannya melihat seperti itu gimana. Tapi kita perlu kasih yang apapun kondisinya tetap mengasihi. Dan terakhir, kasih yang dalam adalah kasih yang dibangun karena pengenalan dan keintiman. Banyak pasangan karena sudah menikah, karena dengan berbagai banyaknya masalah yang terjadi, akhirnya dia tidak punya kasih yang dalam. Dia nggak mengenal lagi pasangannya, dia tidak punya keintiman dengan pasangannya. Nah, ini pondasi kasih. Yang kedua adalah yang namanya komunikasi. Kenapa komunikasi ini penting? Karena komunikasi dikatakan kunci daripada kehidupan. Banyak dalam kehidupan ini hal-hal yang terkunci, nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena nggak ada komunikasi, hubungan-hubungan yang mandek. Anak dengan orang tua, suami dan istri, karena kurangnya nggak ada komunikasi. Saya nggak akan mengajarkan komunikasi itu seperti apa. Ini ada prinsip yang kita harus pegang. Ternyata komunikasi itu simpelnya gini, ketika hati kita beres,
hati kita bersih, hati kita murni, itu akan gampang loh kalau ngomong tuh. Nggak akan membuat akhirnya salah mengerti, ribut. Pernah lihat nggak pasangan yang ngomong sedikit ribut gitu, ngomong apapun ribut, itu pusing loh. Ya, urusan pembantu ribut, urusan makan ribut, urusan apalah mobil jadi ribut, urusan antar jemput anak jadi ribut. Saya percaya ini bukan masalah komunikasi karena dia nggak bisa komunikasi, tapi nggak ada punya hati yang bersih. Akhirnya asumsi lah, akhirnya punya labeling lah buat pasangan kita. Suami saya pasti begini. Setiap yang tidak keluar dari hati itu tidak bisa menyentuh hati. Tapi apapun yang mengalir dari hati yang bersih, itu akan menyentuh hati. Jadi komunikasi itu yang penting. Sebenarnya hati kita beres lah gitu. Jangan sampai ada ganjalan-ganjalan yang membuat akhirnya kita nggak bisa terhubung. Yang kedua, komunikasi itu perlu keterbukaan, kejujuran, dan apa adanya. Jangan pernah, apalagi dengan orang-orang yang serumah gitu ya, komunikasi yang sifatnya permukaan banget gitu. Ya, yang apa kabar? Oh, baik gitu. Wah, itu mah udahlah. Itu mah permukaan banget gitu ya. Tapi orang-orang yang di dekat kita, kita harus apa adanya. Kalau ngomong lagi nggak baik ya ngomong gitu, jangan diam. Gimana baik? Baik, tapi wajahnya itu wajah yang mengerikan gitu. Ya, apalagi kalau istri tuh harus, ya suami harus ngerti lah gitu. Ya, gimana kita ngerti? Istri nggak pernah ngomong, tapi suami berharap kita tahu apa yang jadi isi hatinya. Harus belajar jujur, terbuka. Itu komunikasi. Dasarnya dari situ. Dan ketiga, dasarnya komunikasi itu mendengarkan. Ya, istri-istri ya perlu didengarkan lah ya. Kalau pulang ke rumah ya wayahna. Kalau dengerin istri, wah mungkin lagi mau mencurahkan apa yang dia alami sepanjang hari itu dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan pekerjaannya. Sebenarnya kita tergoda untuk mengkat omongan istri, kemudian ngasih solusi. Ya, udahlah gini aja, udah gampang. Udah gini dengan anak ya udah gampang. Bukan itu, tapi belajar mendengar gitu. Jadi ketika kita punya komunikasi yang sehat, itu akan melahirkan hubungan yang sehat, akan melahirkan hubungan yang berkualitas. Kita bisa saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati, bahkan saling menegur, tapi nggak pernah merasa terluka. Gitu. Ketika ada orang yang ditegur dan terluka, berarti hubungan kita, komunikasi kita tuh belum sehat. Ya, ada orang-orang yang, apalagi orang dekat kita, ditegur marah, wah udah, itu pasti punya masalah. Yang ketiga, ini bicara soal hubungan kebersamaan. Yang harus dibangun menjadi pondasi adalah kebersamaan. Di hari-hari ini, karena kita itu, kalau kemarin lagi pandemi ya, itu enak sekali ya. Saya sih merasakan hidup itu slow down. Waduh, enak pisan. Yang tadinya sibuk sana sini gitu ya. Begitu pandemi, saya ingat Maret 2020, itu langsung set gitu. Di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi bisa kumpul sama istri, sama anak. Ya, itu berlangsung beberapa bulan lah ya. Nanti mulai lagi ini lagi, terus tiba-tiba kasus tinggi lagi, dirumahkan lagi. Tapi ya sebenarnya gini, kebersamaan itu penting karena apa? Jujurnya anak kita punya kesibukan sendiri, ya anaknya yang sudah besar nih. Atau suami istri lah, suami istri juga kan sibuk. Ya, istri saya di rumah juga, wah sibuk banget lah. Ini melebihi direktur jadwalnya ini. Ada zoom sini, wah. Dan itu tuh penting untuk kita tuh punya kebersamaan di tengah kesibukan. Dan itu perlu apa? Kesepakatan, komitmen, dan konsisten untuk itu. Kita satu keluarga tuh harus punya gini, ketika ada hal yang disepakati kita bersama, jangan sampai dilanggar. Misalnya apa? Ulang tahun anak, ulang tahun istri, ulang tahun suami, ulang tahun pernikahan, ya bahkan kalau bisa dilebarkan ulang tahun papa mama,
papa mama mertua. Itu tuh harus jadi sebuah nilai-nilai kebersamaan gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah ngumpulnya, tapi gaya hidup yang mau dibangun dalam sebuah keluarga itu 3 sebenarnya. Saling mengasihi, saling melayani, dan saling berkorban. Itu yang harus dibangun, nilai-nilai kebersamaan yang harus dibangun dalam sebuah keluarga. Jadi bukan hanya asal ngumpul. Banyak keluarga yang asal ngumpul tapi mereka nggak care satu sama lain tuh, nggak saling mengasihi apa yang terjadi dengan kehidupannya, nggak peduli, nggak bisa melayani, bahkan berkorban, nggak mungkin. Ketika kemarin pandemi itu kan usaha dari adik-adik saya itu terganggu gitu. Wah, tiba-tiba yang ada omset tiba-tiba bisa 0 gitu. Dan itu kan buat dia kan mungkin down gitu ya. Dan ketika pandemi yang 2020 Maret itu membuat kita tuh sebenarnya bertanya-tanya itu ujungnya tuh mau kemana sih gitu. Tiba-tiba semua bisnis berhenti, pabrik tutup ya. Di kantor saya juga tutup semua. Bingung gitu. Ini mau gimana? Nah, di tengah kebingungan ini kita prinsipnya gini, kalau mau kebersamaan jangan ego, jangan ya dipikirin diri sendiri. Lihat orang-orang yang untuk makan aja susah gitu. Dan kita karena kita sudah punya nilai-nilai ini, ya kita harus saling berkorban lah, saling bantu lah. Berkorban itu apa? Bukan hanya ya saya doakan kamu ya supaya kamu bisa melewati ini. Kalau dia lagi perlu uang ya kasih uang gitu. Jangan terlalu kita tuh terlalu rohani sekali. Orang perlu uang, perlu makan, dikasih doa. Ya doa penting, tapi kalau kita bisa memberi sesuatu, karena nilai-nilai kebersamaan itu. Bukan hanya kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, makan-makan gitu. Ya itu bagian dari kebersamaan. Tapi intinya ketika kita kumpul kita bisa nggak saling melayani, bahkan berkorban. Dan ketika kebersamaan itu ada, saya percaya berkat itu mengalir gitu. Ini yang harus kita wariskan buat generasi kita, buat anak cucu kita. Ketika mereka melihat papa mamanya rukun, dengan mertuanya rukun, dengan orang tua rukun, dengan adik kakak keluarga besar rukun, wah itu sebuah berkat yang luar biasa. Yang terakhir, bicara soal keuangan. Pondasi yang harus bangun dalam sebuah pernikahan keluarga yang tahan goncangan itu bicara soal keuangan. Ini nggak bicara soal harus punya banyak uang, harus punya hikmat untuk gini investasi, enggak. Saya bicara soal prinsip, karena keuangan itu bicara soal di mana hati kita. Ketika kita benar dengan keuangan, saya percaya keuangan itu dipakai untuk maksud-maksud kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita menjadi seorang penyembah mamon. Kita harusnya bergantung kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada mamon. Memang mungkin kita bekerja, mungkin kita berusaha, tapi itu bukan sumber yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saya percaya seandainya sumber-sumber itu nggak ada, apakah kita masih tetap bisa percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita? Atau mungkin, waduh, kita menjadi kelabakan, kita jadi stres, kita nggak bisa tidur. Bagaimana hati kita? Apakah kita terpaut sama Tuhan atau enggak? Saya dulu bekerja 13 tahun. Dan yang namanya bekerja kan ya nggak peduli kondisi apa, ya yang penting terima gaji lah gitu kan. Tapi 2009 berarti 13 tahun yang lalu saya memutuskan keluar dan merintis usaha. Dan saya percaya bahwa merintis usaha itu beda situasinya dengan kita bekerja ya. Kalau bekerja mah pokoknya tiap tanggal 25 udahlah ada masuk gitu. Kalau bekerja kan kalau usaha kan merintis kan, waduh ini belum tentu gitu ya, belum stabil, harus bayar juga gaji karyawan dan banyak hal. Tapi saya percaya itu Tuhan tuh tolong semuanya sampai hari ini bisa berjalan dengan lancar, itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, satu saat Tuhan tuh pernah bilang gitu, seandainya saya ambil apa yang sedang kamu kerjakan hari ini, kamu siap nggak? Wah, itu untuk jawab
itu memang gak mudah. Bukan berarti, karena saya sudah melayani firman, terus jawabannya pasti, oke Tuhan, gampang gitu. Enggak loh. Tapi memang akhirnya itu membuat saya merenung gini, sebenarnya siapa sih yang menjadi sumber kehidupan saya? Tuhan atau apa yang sedang saya kerjakan, atau bisnis saya, atau pekerjaan saya? Ketika itu diambil, apakah itu membuat hidup kita menjadi stres, menjadi depresi, menjadi kelabakan? Akhirnya setelah saya merenung, saya jawab, Tuhan, kalau mau Tuhan ambil, ambil. Saya percaya Tuhan tuh memeliharakan kehidupan kita, memelihara kehidupan saya. Sumbernya harus pada Tuhan. Yang kedua, pengabdian, kasih, kesetiaan hidup kita hanya untuk Tuhan, bukan untuk mamon. Kita harus bekerja sekuat tenaga, harus bekerja dengan hikmat, dengan segenap hati kita, ya harus itu. Harus sungguh-sungguh, harus profesional, harus benar-benar dapat diandalkan. Tapi ya tetap, hati kita jangan terpaut kepada yang namanya mamon. Uang itu sebuah tanda kepercayaan, hanya tanda kepercayaan untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan sebenarnya. Tapi di sini yang pasti adalah sesuai dengan kapasitas kita. Setiap kita punya kapasitas untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan. Tapi yang semua harus punya adalah semuanya harus dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Ya, memang benar ada hal-hal yang kita bisa nikmati. Ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan ada yang kita bisa nikmati. Tapi ya jangan dinikmati 100% dong. Ada hal-hal yang dimana Tuhan tuh punya kepentingan dengan keuangan kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita punya fondasi yang kuat dalam keuangan adalah ketika kita mengelola dengan integritas dan kesetiaan. Siapapun kita bekerja, kita ibu rumah tangga, ngelola keuangan keluarga, kita hamba Tuhan, kita pengusaha, semuanya harus punya ini, integritas dan kesetiaan. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan, ya. Meskipun mungkin sekarang hari ini, Tuhan masih segini, nggak apa-apa, setia. Saya percaya lewat kesetiaan itu Tuhan akan tambahkan. Integritas itu bicara soal kebenaran di dalam ayat ini. Kalau kita benar dalam yang namanya mamon, saya percaya Tuhan itu akan tambahkan kepercayaan itu lebih lagi. Dan kesimpulannya adalah ketika kita membangun keluarga kita dengan prinsip dan otoritas kerajaan Allah sebagai pondasinya melalui kasih, komunikasi, hubungan kebersamaan dan keuangan. Saya percaya lewatin proses apapun, ya, situasi apapun yang up and down dalam kehidupan ini, saya percaya keluarga kita tetap tahan goncangan, unshakable family. Ya. Keluarga yang tidak tergoncangkan, meskipun kita mengalami goncangan, tapi tidak mengalami kehancuran dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin boleh dibantu. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Selama ini Tuhan, apa yang kami bangun dalam kehidupan ini, Tuhan, evaluasi kami Tuhan, hati kami, motivasi kami, apa yang ada dalam pikiran kami Tuhan, biar itu diselaraskan dengan apa yang Tuhan ingin Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bentuk kami Tuhan, terus Tuhan, sehingga semuanya Tuhan berdasar dengan satu pondasi, yaitu kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsip kerajaan Allah, sehingga membuat kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang tahan goncangan Tuhan dalam situasi apapun Tuhan. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan, naikkan satu pujian. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, yes
Yes Lord, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup lagi. Saya mengisi saya berdoa buat kita semua. Yes Lord, tetap bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah kehidupan kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes Lord. Ada integritas dalam kehidupan kami, ada kesetiaan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu untuk kami berjalan sendiri. Kami butuh tangan Tuhan. Kami butuh kasih Tuhan yang menopang keluarga kami, yang menopang kami pribadi demi pribadi Tuhan. Kalau melihat keadaan dunia kini, kami berkata kami tidak sanggup untuk menghadapinya Tuhan. Banyak hal yang membuat kami lengah, banyak hal yang membuat kami bisa jatuh Tuhan. Tapi kami belajar Tuhan. Kami mau Tuhan, mau menaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, kebenaran-Mu yang menguatkan kami, untuk kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, tapi tangan-Mu yang selalu menuntun langkah setiap kehidupan langkah keluarga kami Tuhan. Tapi kami mulai dari kesepakatan dan kesehatian kami dengan pasangan kami Tuhan, untuk kehidupan kami berjalan seia dan sekata Tuhan, untuk kami menggenapi rencana-Mu dalam setiap langkah kehidupan keluarga kami, dan kehidupan kami menjadi teladan buat generasi kami, buat anak-anak kami Tuhan. Mampukan kami, lembutkan hati kami Tuhan. Ketulusan, kemurnian itu ada di dalam hati kami Tuhan. Bereskan apa yang belum beres dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan luka itu. Kami tidak mau terus hidup di dalam luka itu Tuhan. Tapi kami mau melepas dan kamu mau hidup menang Tuhan, merdeka Tuhan. Untuk kami berjalan yang Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih kami belajar Tuhan, untuk kami terus mempraktekkan kasih itu, komunikasi itu, kebersamaan itu Tuhan, dan kepercayaan finansial itu boleh ada dalam kehidupan kami. Untuk kehidupan kami boleh melewati bersama menghadapi goncangan demi goncangan. Dan kami percaya menyerahkan iman kami kepadamu. Janji-Mu iya dan amin Tuhan. Janji-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Dan saat kami boleh diizinkan menghadapi goncangan, kami percaya itu Tuhan sedang membentuk kami. Tuhan sedang merendahkan hati kami, untuk kami melihat bahwa apa yang ingin Tuhan rubah dalam kehidupan kami, Tuhan pribadi demi pribadi. Tapi kami berkata, saat goncangan itu ada Tuhan, kami mau belajar bersama, berjalan dengan pasangan kami menghadapi goncangan itu Tuhan. Dan saat kami melewatinya, ada pelangi kasih di dalam kehidupan kami. Ada hal janji yang Tuhan tepati, tepat pada waktunya buat kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami, biarlah anak-anak kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati juga kehidupan finansial kami, pekerjaan kami, usaha kami, dimanapun kami berada, jadikan kami berkat. Dan kami menaruh integritas itu dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menangkap dan yang berjalan kehidupan keluarga kami dari kasih karunia ke satu pada kasih karunia yang lain, dari grace demi grace, kami boleh berjalan menghadapi itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saya serahkan kepada
Puji nama Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan secara onsite dan secara online. Untuk persembahan secara online bisa mentransfer ke rekening 1570330043. Lalu untuk sebentar kita akan berdoa untuk persembahan secara onsite. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa buat setiap kami, terus mengingatkan kami Tuhan agar kami terus hidup di dalam Engkau, mendoakan keluarga kami, para suami, istri beserta anak-anak untuk terus di dalam Engkau Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan, ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berapapun jumlah nominal yang taruh dalam hati kami, biar dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Persembahan boleh dijalankan. Saya akan memberitahukan beberapa pengumuman. Ibadah Sunday Service setiap hari Minggu pukul 4 sore diadakan secara hybrid, onsite dan online. Bagi Bapak Ibu boleh datang ke tempat ini bersama-sama kita ibadah onsite. Boleh mendaftar ke Bapak Gembala melalui WhatsApp. Lalu untuk secara online di link Zoom yang Bapak Ibu ikuti hari ini, diadakan setiap minggu pukul 4 sore. Lalu worship night hari Rabu, setiap hari diadakan hari Rabu, diadakan pukul 7 malam, juga diadakan secara onsite dan online. Jadi Bapak Ibu yang rindu kita mau menyembah Tuhan bersama-sama, jika ingin datang ke Komplek Permata Indah boleh mendaftar juga ke Bapak Gembala. Lalu untuk secara online mengikuti link Zoom yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Lalu JCC Kids pukul 3 sore setiap hari Sabtu, diadakan sebulan sekali secara onsite, selebihnya secara online di link Zoom yang Bapak Ibu ikuti. Mempunyai anak cucu, kita boleh sama-sama mengajak anak kita untuk mengenal Tuhan atau cucu kita untuk mengenal Tuhan bersama-sama di JCC Kids setiap hari Sabtu pukul 3 sore. Lalu ada link untuk YouTube channel. Bapak Ibu yang rindu untuk melihat firman Tuhan kembali, boleh lihat di YouTube-nya di Jerusalem Community Church. Lalu kita juga ada Instagram JCC BDG, Jerusalem Community Church. Bisa Bapak Ibu follow untuk mengikuti update tentang Gereja Jerusalem Community Church. Sekian pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih untuk Pastor Dudung sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena melalui pujian penyembahan kami diingatkan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dan melalui pujian penyembahan kami sama-sama berkomitmen kembali di hadapan Tuhan. Engkau dengar doa kami, untuk kami sekeluarga mau melayani Tuhan, untuk kami sekeluarga mau mengasihi Tuhan. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Yesus, hati yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan ada di dalam setiap pribadi, ayah, suami, kepala keluarga. Ada di dalam setiap pribadi, istri sebagai penolong dan ibu. Ada di dalam setiap pribadi, anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah keluarga. Dalam nama Yesus, Roh Kudus lawat keluarga kami. Roh Kudus terus perbaharui setiap hati kami, dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan. Setiap luka hati yang pernah muncul, trauma-trauma masa lalu, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Dudung yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bahwa beliau lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi berakar di dalam Engkau Tuhan, sehingga hidupnya boleh semakin berbuah dan memuliakan Tuhan. Untuk kerohaniannya, pelayanan, terlebih lagi keluarganya Tuhan, pekerjaannya, kesehatannya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun Pastor Dudung berada, apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, biar semuanya boleh dikelola dengan mengandalkan Tuhan, dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, dan mendatangkan hormat kepujian bagi nama-Mu. Kami berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, 77 tahun Tuhan sudah pimpin. Tuhan berikan kemerdekaan di tengah bangsa dan negara kami. Malam hari ini kami mohon damai sejahtera Tuhan turun
turun, belas kasihan Tuhan turun, tuntunan Tuhan nyata di tengah bangsa dan negara kami, di tengah permasalahan pergumulan kemelut yang terjadi. Kami percaya kasih-Mu yang besar itu ada buat bangsa dan negara kami, rancangan-Mu yang indah itu ada buat bangsa dan negara kami. Mendukung para pemimpin kami dalam doa, biarlah hikmat Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, tuntunan Tuhan ada bagi mereka dalam pengambilan keputusan. Setiap agenda-agenda kenegaraan, Tuhan campur tangan Tuhan, supaya semua berjalan dalam pimpinan tuntunan Tuhan, menjadikan Indonesia mengalami damai sejahtera, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas kami, Jerusalem Community Church, bahwa setiap kami yang ada di dalamnya semakin mengenal dan mengalami Engkau dengan benar setiap hari, bahwa setiap kami yang ada di dalamnya semakin antusias untuk bersaksi, semakin rela dengan sukacita kekuatan dari Tuhan menjadi pelaku firman di tengah lingkungan kami, dan berikan kami hati yang besar, kasih yang daripada Tuhan mengalir, sehingga kami boleh memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami bagi kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tadahkan tangan untuk kita menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus ada saat ini sampai selama-lamanya. Engkau yang memberkati kerohanian setiap kami, taruh di dalam hati kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu untuk terus dekat dengan Tuhan, hati yang rela dan terus dikuatkan untuk menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Memberkati studi, pekerjaan, keuangan, kesehatan, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada-Mu. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.